Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Raisa Andika Yusuf selaku perwakilan dari SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta, yang dimana pada hari ini saya menjadi juru bicara ke-1 dari tim Kontora yang akan membawakan mosi berjudul Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Baik, saya sangat amat menentang dengan mosi ini karena student loan sangat tidak cocok diterapkan di Indonesia. Mengapa tidak cocok? Karena jika kita ketahui secara bersama-sama, rendahnya pendapatan awal bagi lulusan baru atau lulusan muda. Karena rata-rata gaji lulusan baru di Indonesia masih tergolong amat rendah dan seringkali tidak sebanding dengan cicilan pokok beserta bunganya. Untuk lulusan baru itu, uang yang akan dia dapatkan atau uang gajinya sekitar 5-6 juta rupiah yang ada di Indonesia, lebih tepatnya di kota Jakarta untuk UMR-nya. Dan juga ketidakpastian lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Mengapa ketidakpastian ini ada? Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang masih susah sekali untuk merekrut generasi muda. Karena tingginya angka pengangguran yang sangat amat besar di negeri ini membuat banyak lulusan baru kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Jika pemerintah menerapkan sistem student loan, apakah mereka yakin bisa membackup masyarakatnya jika rakyat yang baru lulus bisa langsung melunaskan hutang kepada negara? Dan selanjutnya, untuk beban bunga yang akan dihasilkan, jika kita ketahui secara bersama, untuk student loan itu akan memiliki bunga, dan bunganya ini akan terus berjalan dengan seiring berjalannya waktu tersebut. Dan untuk penerapan bunga pada student loan dikhawatirkan memberatkan lulusan baru. Mereka akan keberatan. Dan yang baru saja lulus dari pendidikannya, apakah pemerintah yakin jika menerapkan sistem student loan di negara ini? Lalu, jika tujuan utama pemerintah adalah membantu pembiayaan pendidikan, maka harus ada alternatif lain atau upaya lain untuk tujuan pendidikan. Tidak selamanya ini harus digunakan dengan cara student loan. Pasti harus ada jalan lain atau alternatif lain, seperti memperluas program beasiswa, memperbaiki sistem bantuan sosial di sektor pendidikan. Yang ketiga, ditingkatkannya subsidi pendidikan. Tetapi banyaknya keluarga yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Lebih dari 50% populasi di Indonesia masuk ke dalam kelompok menuju kelas menengah ke bawah, dan juga sangat amat rentan sekali untuk ekonomi itu drop atau jatuh. Sehingga jika sistem ini diterapkan, apakah pemerintah yakin untuk keluarga yang memiliki ekonomi kelas menengah ke bawah mampu untuk melaksanakan program student loan itu tersebut? Dan banyak sekali generasi sandwich yang ada di Indonesia, karena banyak lulusan baru yang lebih berfokus kepada ekonomi keluarganya. Sehingga jika student loan diterapkan, akan banyak sekali lulusan baru yang stres dan cemas dikarenakan harus menanggung dua beban secara bersamaan. Jika kita lihat saja seorang anak muda yang baru lulus dan harus menanggung dua beban secara bersamaan, yaitu ekonomi keluarga dan untuk membayarkan sistem penerapan student loan. Apakah pemerintah yakin untuk menerapkan sistem itu? Apakah mereka tidak memikirkan rakyatnya sendiri untuk demi kesehatan rakyatnya itu tersebut? Dan generasi muda, apakah harus diajarkan cara berhutang? Pemerintah juga harus memikirkan tentang masa depan rakyatnya. Jika sistem ini diterapkan, sama saja rakyat diajarkan cara berhutang, karena sistem kebijakan ini sangat tidak cocok sekali. Siswa yang baru lulus sekolah umumnya belum memiliki kestabilan ekonomi maupun pemahaman finansial yang cukup. Jika sejak awal mereka dibiasakan menyelesaikan suatu masalah pendidikan melalui pinjaman, dikhawatirkan akan terbentuk mental terhadap utang sebagai solusi utama dalam menyelesaikan suatu masalah. Kesimpulannya yang akan saya sampaikan adalah pemerintah jangan terlalu egois. Mereka juga harus tetap memikirkan
rakyatnya dengan cara hal-hal yang lain. Harus ada jalan lain, alternatif lain, dan hal-hal yang lebih mendukung kepada masyarakatnya. Mereka tidak bisa membebani rakyatnya itu dengan sistem student loan, karena rakyat akan merasa tersiksa dan tidak sanggup. Mereka juga harus memikirkan rakyatnya secara baik demi kemajuan bangsa Indonesia secara bersama. Mungkin itu saja penyampaian yang telah saya sampaikan. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.